Bab 1243. Kamu tidak akan membalasku dengan tubuhmu, kan? Master Pendekar Ketiadaan. Konsep apa itu? Itu setara dengan kekuatan paling teratas di dunia ini. Warrior yang tahu bahwa Halfa Yun tidak akan sembarangan bicara, jadi dia langsung memandang Halfa Yun dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Halfa Yun berkata, "Kamu lihat turtet di atas. Cara pembuatan turtet itu telah hilang di dunia ini. Dapat dikatakan bahwa benda ini bukan lagi sesuatu yang dapat dibuat oleh dunia kami ini. Bahkan Istana Dewa Pedang yang waktu itu mungkin telah menghabiskan banyak upaya untuk bisa membuat satu itu. Dan hanya Istana Dewa Pedang yang waktu itu yang punya kemampuan untuk membuatnya." Warrior yang berjalan ke hadapan kapal awan alam kehampaan, mengulurkan tangan dan menyentuh kapal awan alam kehampaan. Tangannya dingin. Warrior yang ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba memukul. Boom! Terdengar suara ledakan keras. Kapal awan alam kehampaan tidak bergerak sama sekali, tetapi warrior yang terpental dan mundur beberapa kaki ke belakang. Kilatan keterkejutan melintas di mata warrior yang, dia berkata, kokoh sekali. Kemungkinan ini bahkan bisa menahan serangan Master Pendekar Ketiadaan. Halfa Yun berkata, selain pertahanannya yang luar biasa, serangannya juga sangat menakutkan. Jika kamu rela menggunakan batu kecubung, itu sebenarnya setara dengan Master Pendekar Ketiadaan. Ayo naik dan lihat. Begitu warrior yang selesai bicara, dia beserta Halfa Yun melompat ke kapal awan alam kehampaan. Kapal itu rata, dan seluruh permukaannya ditutupi dengan berbagai jimat misterius. Di tengah kapal, ada ruang kendali. Keduanya berjalan ke ruang kendali. Di ruang kendali, ada banyak tombol dan panel kontrol. Halfa Yun menunjuk ke panel kontrol dan berkata, ini seharusnya untuk mengendalikan arah. Aku tidak mengerti sisanya dengan baik, tetapi beri aku sedikit waktu dan aku akan bisa memahami benda ini. Warrior yang mengangguk dan berkata, batu kecubung bukan masalah, jika benda ini benar-benar dapat menjadi ancaman bagi Master Pendekar Ketiadaan, itu akan sangat membantu kita. Halfa Yun berkata, sebenarnya benda ini masih punya kegunaan lain, yaitu bisa terbang ke langit berbintang. Kapal awan alam kaisar biasa tidak bisa menjelajah langit berbintang, tapi kapal awan alam kehampaan bisa. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat warrior yang dan berkata, apakah benar apa yang kamu katakan pada kera hitam itu sebelumnya? Warrior yang terkejut sesaat, lalu dia mengerti apa yang dimaksud Halfa Yun. Dia segera mengangguk dan berkata, itu benar. Apakah kamu benar-benar yakin dapat meninggalkan dunia ini? Tanya Halfa Yun. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin, tapi aku harus mencobanya. Setelah mengatakan itu, warrior yang meraih bahu Halfa Yun dan melompat dari kapal awan alam kehampaan, lalu tangan kanannya melambai dan menyimpan kapal awan alam kehampaan, lalu berkata, benda ini, kita akan memikirkannya nanti, sekarang, mari kita cari si badan besar itu. Halfa Yun mengangguk, dan keduanya meninggalkan pavilion. Di luar pavilion, warrior yang berdiri di sana dan melihat sekeliling, diam, entah apa yang dia pikirkan. Sebenarnya tempat ini bisa dijadikan markas Liga Pedang, kata Halfa Yun. Di sini, meski banyak tempat yang hancur, banyak benda yang masih utuh. Bangunan seperti ini dibangun dengan bahan khusus, dan pada umumnya pendekar kaisar sulit untuk menghancurkannya. Apalagi di sini ada formasi yang kuat untuk melindungi ruang di sini, sama seperti sebelumnya, warrior yang bertempur dengan Master Pendekar Ketiadaan itu,
dan juga pertempuran dengan kera hitam, tetap tidak menghancurkan ruang di sini, dan bahkan jika sedikit rusak, itu akan segera diperbaiki. Kesimpulannya, jika markas Liga Pedang dibangun di sini, pasti banyak keuntungannya, karena banyak benda yang sudah jadi. Warrior yang mengangguk, dia juga punya pemikiran ini, tapi sekarang sama sekali tidak bisa. Mengapa? Karena master misterius itu. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang berkata, "Ayo pergi." Hal Fa Yun mengangguk, keduanya meninggalkan istana Dewa Pedang dan berjalan keluar. Karena jiwa pedangnya, beberapa formasi pedang di perjalanan tidak mempan sama sekali padanya. Segera, keduanya datang ke area reruntuhan. Saat melewati area reruntuhan, tiba-tiba ada suara perkelahian di kejauhan. Hal Fa Yun memandang warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak usah dipedulikan." Mengatakan itu, dia terus berjalan ke depan. Hal Fa Yun mengikuti dan berkata, "Aku pikir kamu akan pergi dan melihat-lihat." Warrior yang berkata, "Perkelahian tidak lebih karena harta atau dendam, tidak peduli apa, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mengapa kamu membantuku waktu di kapal laut sebelumnya?" Hal Fa Yun berkata, "Aku penasaran." Warrior yang berkata, "Kita saling mengenal, melihatmu kesusahan dan tidak menolong, aku tidak bisa melakukannya." Hal Fa Yun melirik warrior yang menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Jika bukan karenamu, aku." Bagimu, itu hanya hal biasa, tapi bagiku, ini adalah masalah seumur hidup. Aku tahu, mengatakan terima kasih tidak ada artinya sama sekali, Kamu tidak akan membalasnya dengan tubuhmu, kan? Warrior yang bercanda. Hal Fa Yun sedikit terkejut, lalu terdiam. Warrior yang melirik Hal Fa Yun dan berkata, "Hanya bercanda, jujur saja, kamu tidak perlu terlalu peduli tentang itu, toh, kamu telah bergabung dengan Liga Pedang, bagiku, kamu adalah orangku, karena orang sendiri, benar-benar tidak perlu bersikap terlalu sungkan, jika aku membutuhkan bantuan kamu di masa depan, aku juga tidak akan sungkan." Hal Fa Yun sedikit mengangguk dan berkata, "Oke." Warrior yang tersenyum, tiba-tiba, dia berhenti, lalu melihat reruntuhan di kejauhan, dan berkata, "Apakah ingin aku mengundang kalian keluar?" Hening sejenak, dan tak lama kemudian, dua pria paruh baya dan seorang wanita muncul di hadapan warrior yang dan Hal Fa Yun. Satu pendekar kaisar, dua setengah kaisar. Dilihat dari arah kalian datang, apakah kalian berjalan keluar dari istana Dewa Pedang? Salah satu pria paruh baya berjubah hitam memandang warrior yang serta Hal Fa Yun dan bertanya. Warrior yang mengangguk. Melihat ini, ketiganya saling berpandangan, dan pria paruh baya berjubah hitam itu berbicara lagi, "Sudah boleh masuk ke istana Dewa Pedang itu." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Memang sudah boleh masuk." Tanpa segel Dewa Pedang, istana Dewa Pedang yang sekarang, siapapun bisa masuk. Namun, tidak ada gunanya masuk, karena semuanya telah dijarah olehnya. Jika kalian pergi sekarang, mungkin masih bisa mendapatkan harta karun, kekuatan kami berdua terlalu lemah, tidak berani masuk jauh. Pada saat ini, Hal Fa Yun tiba-tiba berkata. Pria paruh baya berjubah hitam melirik Hal Fa Yun dan berkata, "Tidak dapat harta." Hal Fa Yun mengangguk. Pria paruh baya berjubah hitam melirik warrior yang dan Hal Fa Yun dan berkata, "Tinggalkan cincin penyimpanan tetap, kalian bisanya." Mendengar ini, Hal Fa Yun segera menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa dia berbicara seperti itu adalah ingin mereka bertiga pergi sesegera mungkin. Dapat dikatakan bahwa dia memberi mereka bertiga kesempatan untuk hidup.
Sayangnya, pihak lain tidak menghargainya. Warrior yang memandang pria paruh baya berjubah hitam dan berkata, apakah kamu benar-benar menginginkan cincin penyimpanan kami? Pria paruh baya berjubah hitam berkata, kamu tidak maunya. Warrior yang terkekeh, dan saat berikutnya, cahaya pedang melintas di lokasi. Warrior yang muncul di belakang pria paruh baya berjubah hitam, dan tubuh pria paruh baya berjubah hitam itu menegang. Tak lama kemudian, darah menyembur dari alis pria paruh baya berjubah hitam. Warrior yang melambaikan tangan kanannya dan langsung menyimpan tubuhnya. Meskipun tidak mungkin untuk melatih puppet sekarang ini, masih kelak setelah kekuatannya meningkat, masih ada kemungkinan untuk itu. Pria paruh baya berjubah hitam tewas seketika, pria dan wanita di sebelahnya tercengang. Warrior yang tidak peduli dengan mereka berdua, tetapi memandang Halfa Yun yang ada di sampingnya, dan berkata, ayo pergi. Halfa Yun mengangguk, berjalan menuju kejauhan dengan warrior yang, dan segera menghilang dari pandangan pria dan wanita itu. Dia adalah kultivator pedang. Setelah warrior yang dan Halfa Yun pergi, wanita itu tiba-tiba gemetar. Yang pria mengangguk dan berkata, itu memang kultivator pedang. Aku tidak menyangka kultivator pedang akan datang ke sini. Pihak lain masih sangat muda, dan dia membunuh pendekar kaisar hanya dalam 1 detik. Ini. Berbicara sampai di sini, mata pria dan wanita itu melotot secara bersamaan. Dia adalah ketua Liga Pedang, Warrior Yang. Dia adalah ketua Liga Pedang, Warrior Yang. Keduanya berbicara secara bersamaan. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama, yang wanita menarik napas dalam-dalam, matanya penuh kejutan, dan berkata, dia pasti Warrior Yang, pasti, kalau tidak ada lagi kultivator pedang muda yang begitu kuat. Pria itu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, pasti dia. Dia berani datang ke sini. Mata yang wanita penuh dengan keterkejutan. Ingat, anggap saja kita tidak pernah melihatnya. Pada saat ini, yang pria tiba-tiba berkata, kenapa? Wanita itu bertanya-tanya. Pria itu berkata dengan suara berat, Liga Pedang sekarang sangat terkenal di benua, dan warrior yang ini juga begitu mengerikan. Dia datang ke sini, diam-diam, tanpa ada berita apapun, jika kita menyebarkannya. Kalau dia tidak senang, apakah menurutmu kita masih bisa hidup? Dimengerti. Wanita itu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pria itu melihat sekeliling dan berkata, aku pikir kita sudah menemukan pendukung, tidak disangka langsung terbunuh dalam sekejap. Dengan kekuatan kita sama sekali tidak dapat bertahan di sini. Aku memutuskan untuk kembali ke kapal laut, bagaimana denganmu? Wanita itu ragu-ragu, lalu mengangguk dan berkata, baik. Mengapa kamu tidak membunuh 2 orang itu? Di jalan, Halfa Yun bertanya, kamu benar-benar ingin aku membunuh mereka? Warrior yang balik bertanya. Halfa Yun tertawa kecil, tidak lagi berbicara. Tak lama kemudian, keduanya keluar dari area reruntuhan, dan kemudian sampai di gunung besar tempat kera hitam berada. Begitu memasuki gunung, kera hitam muncul di depan mereka berdua. Gadis kecil ini jangan ikut. Kera hitam menatap langsung ke arah Halfa Yun. Warrior yang memandang Halfa Yun mengangguk. Pada saat ini, kera hitam berkata lagi, biarkan dia diam di ngarai tempatku tinggal, di sana ada auraku, siluman monster biasa tidak berani masuk. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, 5 puppet pendekar kaisar muncul di lokasi. Dia berkata, Nona Yun, ada 5 puppet ini di sini, keselamatan kamu seharusnya tidak ada masalah, tunggu di sini sampai aku kembali.
Hal Fayun mengangguk dan berkata, hati-hati. Warrior yang tersenyum dan berkata, tentu saja. Setelah berbicara, warrior yang melihat kera hitam dan berkata, ayo pergi. Keduanya mengangguk dan menghilang ke kejauhan. Dalam perjalanan, warrior yang tidak bisa tidak bertanya, seberapa kuat siluman monster yang menjaga kolam energi itu. Siang dan malam mandi dengan energi spiritual murni dari kolam energi, menurutmu seberapa kuat dia? Tanya kera hitam. Warrior yang berkata, ada berapa siluman monster alam kehampaan di pulau ini? 2, 1 aku, 1 dia, kata kera hitam. Monster-monster apa dia? Warrior yang bertanya lagi. Kera hitam terdiam sejenak, lalu berkata, tidak tahu. Warrior yang bersambung.